Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat bagus teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih cara mengolah banyak marketplace? Salah satunya di TikTok, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bahkan di Lazada. Nah, di video kali ini, saya memperkenalkan sebuah aplikasi yang saya gunakan, yaitu Big Seller. Nah, ini dia teman-teman, aplikasi nama itu Big Seller, yang sangat mudah, efisien, dan gratis teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan memulainya untuk menggunakan aplikasinya. Nah, kita bisa makan daftarnya teman-teman di sini, yaitu daftar gratis. Kita klik di sini. Ini dia. Nah, teman-teman kalau belum mempunyai akun Big Seller, silakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, jika sudah ya kita klik masuk saja di sini. Nah, kita tinggal masukkan email, password, dan kode verifikasi. Kalau belum, teman-teman masuk ke daftar sini. Nah, teman-teman isi email, lalu nanti dapat kode verifikasi di email, lalu masukkan nama HP teman-teman dan buat passwordnya, lalu kita isi kode verifikasi. Kalau sudah semua, teman-teman klik daftar. Nah, kalau sudah daftar teman-teman, nah kita akan menuju ke halaman Big Seller-nya. Nah, ini adalah halaman utama nama itu Big Seller teman-teman. Nah, sebelum kita memulai itu, kita harus integrasi dulu ke marketplace kita teman-teman. Caranya gimana? Ya, kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini lalu kita pilih nama itu integrasi akun. Kita klik. Nah, silakan teman-teman untuk mengintegrasikan akun. Nah, ini kita bisa diakses untuk 5 akun saja teman-teman. Nah, kali ini saya mau integrasi ke akun salah satunya di Lazada. Nah, mau tambahkan lagi toko, yaitu di sini Lazada. Saya tambahkan toko baru di sini, kita klik. Nah, kita kasih dulu untuk nama panggilan di toko Big Seller ini teman-teman. Nah, saya contohkan, saya buat aja nama itu toko Shop LZD. Kalau sudah, kita hubungkan. Nah, nanti buka open tab ya. Ini dia teman-teman. Nah, kita harus meminta izin dulu. Nah, kita masukkan dulu email dan password. Tenang teman-teman, ini semuanya itu aman. Nah, ini saya masukkan dulu. Oke, kalau sudah, dan nanti plus sendiri teman-teman. Lihat, sudah masuk ya teman-teman. Tadi kita buat nama toko tadi Shop. Nah, ini dia. Nah, itu dia sudah terhubung. Oke, kalau sudah terhubung ini teman-teman, kita bisa menggunakan fitur-fiturnya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fitur pesanan teman-teman. Nah, kita masuk ke sini, yaitu fitur proses pesanan. Kita klik. Nah, saya kan punya banyak 5 toko teman-teman, yaitu di Shopee, Lazada ada 2, Bukalapak, TikTok, dan kita juga bisa melakukan pesanan manual. Nah, pesan manual ini bisa kita gunakan di Instagram, WA, dan lain-lain itu. Nah, misalkan teman-teman ada pesanan, nah menunggu diproses. Nah, artinya kita bisa cek teman-teman, mana saja sih yang mau kita proses teman-teman dari semua marketplace kita di sini semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi buka satu persatu, mau buka Shopee, mau buka aplikasi Lazada, Bukalapak, TikTok, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita hanya di Big Seller ini hanya satu kali saja buka teman-teman, semuanya kita bisa akses semua. Nah, dengan kita integrasikan tadi, kita hubungkan tadi itu. Nah, salah satu contohnya ini dia Lazada saya satu, Lazada Shop ini. Nah, ini ada pesanan saya teman-teman. Nah, tadi kemas. Nah, kita bisa cek di sini teman. Nah, kita bisa proses. Nah, kita juga bisa mencetak labelnya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini aplikasi Big Seller sangat bagus teman-teman, karena kita bisa memprosesnya dalam satu genggaman saja dengan buka aplikasi Big Seller ini. Nah, lalu kita juga bisa menunggu dicetak. Nah, artinya kita bisa melakukan pencetakan teman-teman. Nah, jadi kita bisa mencetak labelnya teman-teman. Nah, label pengirimannya. Misalkan ada beberapa pesanan masuk, ya kita tinggal cetak saja teman-teman label pengirimannya. Misalkan ada di TikTok, Lazada, Bukalapak, terus di Shopee. Nah, kita langsung saja pilih semua teman-teman. Kita cetak label pengirimannya. Nanti disesuaikan dengan label yang ada di marketplace masing-masing. Itu dia. Nah, ini juga kita bisa pilih waktunya. Di semua hari kemarin, terus 30 hari terakhir juga bisa. Itu menunggu pick up. Nah, maksud dari menunggu pick up ini adalah kita melakukan pick up teman-teman untuk paket yang mau kita serahkan kepada ekspedisi. Nah, jadi kalau ada ekspedisi datang seperti Ninja, JNT, nah mereka akan melakukan pick up teman-teman. Artinya paket itu sudah siap di pick up, itu dia. Jadi kita harus menunggu pick up. Setelah menunggu pick up akan berubah menjadi pesanan dikirim teman-teman. Ini dia. Nah, pesanan dikirim. Nah, nanti kita bisa cek semua teman-teman. Nah, salah satu contohnya ini dia. Ini ada di Lazada, ini ada di Pedia, ada di Bukalapak, TikTok, semuanya ada teman-teman. Nah, ini dia nomor pengatur pesanan IC-nya. Nah, semuanya ada teman-teman, lengkap sini. Nah, ini dia yang paling enak teman-teman. Satu aplikasi kita bisa mengakses semua marketplace. Nah, tanpa ribet teman-teman itu. Oke, kita masukin ke lain, yaitu pesanan manual. Nah, kita klik ya. Nah, pesanan manual. Nah, kita bisa buat pesanan manual teman-teman. Misalkan masukkan nomor pesanan.
Ini misalkan ada pesanan dari Instagram, kita buat aja 235, kita pilih cara pembayaran COD misalkan, nama logistiknya JNT logistiknya, terus masukkan nama IC-nya. Nah kalau belum ada nama IC-nya, kita buat aja misalkan ini. Nah terus jasa kiriman yang dipilih pembeli yaitu JNT, kita buat nama penerimanya misalkan Jody, terus nomor teleponnya misalkan ini contoh saja ya teman-teman, terus pilih daerahnya teman-teman, ini di Indonesia, contohnya di Jakarta Kalideres, contoh saja nih teman-teman. Kode posnya saya buat misalkan alamatnya di Jalan Pesanan Pembeli, misalkan kirim sekarang. Nah ini dia. Nah untuk warehouse-nya teman-teman, kalau teman-teman mempunyai banyak warehouse, saya buat aja misalkan warehouse-nya di Jakarta, ya kita buat aja Jakarta pengirimannya. Nah misalkan nama pengirimnya contohnya nama toko kita Expedia, ini nama tipe saya contohnya, terus alamat toko saya misalkan ini saja teman-teman itu. Nah ini dia informasi merchantnya, misalkan ongkos kirim dibayarkan oleh pembeli, misalkan dibayarkan sekitar 20.000, ongkos kirim dibayar oleh penjual sama, diskon kalau ada diskon teman-teman itu. Nah kalau sudah ini, kita pilih SKU gudang kita untuk produknya, contohnya ini saya konfirmasi. Nah oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, nah berhasil ada tamat pesanan manual. Nah kita lihat daftar pesanan. Nah ini dia, masuk dia teman-teman, itu cara nama itu pesanan manual. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah sudah pesan manual, yaitu pesanan belum dibayar, kita klik ya. Nah di sini pesanan belum dibayar nih, ada pembeli lagi menunggu pembayaran teman-teman. Nah kita bisa lihat teman-teman, wah ada beberapa barang yang mau dipesan ini tapi belum dibayar. Nah kita bisa cek juga di sini teman-teman, ada juga kita cek apakah dia batal, ya kita cek juga. Nah ini contohnya ada batal nih teman-teman. Nah ini di marketplace TikTok nih teman-teman. Nah ini dia yang cancel itu. Ini untuk VIP, ini pengiriman WP ini teman-teman. Nah kita masuk ke fitur lainnya teman-teman, ada aturan hadiah. Nah kita klik ini aturan hadiah. Nah kita bisa buat aturan hadiah teman-teman, kita bisa memberikan hadiah kepada pembeli teman-teman. Misalkan dia sudah membeli paket sepatu seperti saya tadi, ya kita bisa buat nama itu hadiahnya kaos kaki teman-teman, itu ya kita buat aturannya teman-teman. Nah di sini tambah aturan baru. Nah kita bisa membuat nama itu hadiah teman-teman. Nah kita buat aja misalkan nama aturannya, misalkan beli 2 atau beli 3 baru dapat bonus 4 hadiah. Kita pilih toko marketplace-nya, yang mana mau kita kasih hadiah teman-teman, apa di Shopee, Lazada, Bukalapak, atau di manual atau di TikTok. Nah silakan teman-teman untuk memilih. Saya contohkan di Lazada di sini. Nah, saya konfirmasi. Nah, lalu saya pilih untuk SKU gudangnya. Mungkin, nah, kalau teman-teman punya SKU gudang, silakan. Terus juga kita buat aja misalkan nominalnya, pemesanannya. Nah, ini dia. Kita beli 3. Misalkan dia beli 3 baru dapat nama tuh hadiah tadi, teman-teman itu. Nah, kita masukkan SKU gudangnya. Kita pilih, teman-teman. Contohnya yang ini. Pilih jumlahnya misalkan 5 untuk dapatkan. Nah, itu dia. Jadi, gini dia skenario, teman-teman. Jika ada yang beli sepatu Windstorm, maka akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Berupa kaos kaki. Nah, jika dia beli 3, nah itu dia teman-teman, baru dapat nama itu hadiah. Nah, kalau dia belum menembus nama itu syaratnya, jadi tidak dapat untuk bonusnya. Itu dia teman-teman untuk hadiahnya. Oke, kalau sudah kita klik simpan teman-teman. Itu berhasil disimpan. Nah, ini dia. Oke, itu adalah aturan hadiah teman-teman. Kita langsung masuk ke pelacakan jasa pengiriman. Nah, di sini pesanan, pelacakan jasa kiriman. Di sini kita klik. Kita bisa melacak semua marketplace kita, teman-teman. Di Shopee, Lazada, TikTok, di Bukalapak dan lain-lain. Oke, salah satu contohnya ini dia. Ini dalam perjalanan, teman-teman. Kita klik di sini saja, teman-teman, untuk pelacakannya. Rincingan jasa kirim. Nah, kita lihat paket kita sudah sampai mana. Ini dia menunggu trackingnya. Nah, ini dia, teman-teman. Paket telah masuk berhasil ke logistik. Nah ini dia. Nah, oke, kita lihat yang lain, yang JNT, yang ini saya lihat. Nah ini juga sudah masuk ke ini, ke logistik juga ini. Nah itu dia teman-teman untuk pelacakan jasa pengiriman. Oke, kita masuk ke pesanan, yaitu pengolahan itu teman-teman. Nah ini adalah pesanan yang dimana barang tersebut diretur atau customer mengembalikan barang ke gudang kita, teman-teman. Nah salah satu di marketplace kita yaitu di Shopee, Lazada, dan TikTok. Nah ini dia, apakah paket itu sudah diterima atau belum diterima, teman-teman. Nah ini dia datanya. Nah semuanya ada, teman-teman. Jadi kita bisa cek semuanya di sini. Tuh, ini untuk nama itu pengolahan retur. Oke, kita lanjut. Kita masuk pesanan belum scan. Nah klik ini. Nah maksud dari pesanan belum scan ini yaitu pesanan belum di pick up. Hampir sama seperti tadi, teman-teman, yaitu belum di
scan paket tersebut. Nah, itu dia oleh pihak ekspedisi. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, pesanan dibatalkan. Nah, pesanan dibatalkan ini adalah pesanan yang dibatalkan oleh customer dan dibatalkan oleh kita sendiri teman-teman sebagai seller. Itu dia. Nah, jadi kita bisa cek teman-teman. Nah, di sini apakah kita ada membatalkan pesanan atau tidak itu. Nah, kita masuk kelola tanda terima teman-teman. Nah, kelola tanda terima ini adalah yaitu fitur yang kita gunakan untuk melihat apakah paket itu sudah kita terima atau belum teman-teman. Nah, jadi misalkan kita mengirimkan paket kan, nah kita harus minta nama itu tanda terima teman-teman, itu dia. Jadi kalau kita sudah dapat tanda terima, misalkan paket tersebut hilang, kita bisa klaim ke pihak ekspedisi tersebut teman-teman itu. Oke, kita lanjut yaitu masuk ke aturan gudang teman-teman. Nah, kita klik sini. Nah, misalkan teman-teman punya banyak gudang, nah kita bisa atur teman-teman. Nah, sebelum teman-teman mengatur aturan gudang ini, kita buat dulu nama tuh pergudangan di sini teman-teman. Nah, kita buat nama tuh daftar gudang di sini. Kita klik. Nah, kita buat dulu nama tuh warehouse kita teman-teman. Nah, kita bisa maksimal dapat membuat 50 gudang. Nah, sangat bagus ini teman-teman Bigseller ini. Oke, kita tambah saja gudang di sini. Nah, kita buat gudang sendiri atau gudang online. Nah, kita buat aja gudang sendiri. Nama gudangnya, oke, contohnya gudang Badung. Penanggung jawabnya, contohnya nama saya sendiri, Lapis. Terus nomor telepon kita, teman-teman, contohnya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini dia. Kita mempunyai nama itu gudang Bandung. Nah, oke, kita kembali lagi ke pesanan. Lalu kita aturan gudang. Kita klik. Nah, kita buat nama itu di tambah aturan gudang. Nah, di sini. Nah, kita klik. Nah, kita buat aturannya, teman-teman. Nah, kita pilih toko tertentu. Misalkan kita mau pilih toko misalkan di Lazada di sini. Konfirmasi. Nah, kita pilih juga jasa kirimannya. Misalkan mau ngubah jasa kiriman apa nih, teman-teman. Nah, untuk di ekspedisi ini itu. Oke. Nah, pilihan gudangnya kita pilih. Misalkan toko saya ini di Bandung. Ya, kita buat aja di Bandung itu. Nah, kalau sudah kita simpan teman-teman ini. Nah, coba dulu aturannya. Misalkan aturannya toko di Bandung. Nah, kalau sudah kita klik simpan teman-teman. Oke. Nah, jadi tokonya ini berlokasi di Bandung. Itu dia untuk aturan gudang ini. Tuh. Nah, jadi teman-teman bisa atur ini. Misalkan toko teman-teman tuh banyak. Ada di Jakarta, di Bogor, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa atur nih teman-teman untuk aturan gudangnya. Tapi kita buat dulu nama tadi pergudangan sini, daftar gudang tadi. Tuh. Oke, kita lanjut. Lalu kita masuk ke kelola ongkos kirim. Nah, kita klik. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa cek nanti kelola ongkos kirim kita berapa sih, misalkan ada selisih atau tidak itu. Nah, di sini dia. Kita lihat ada rugi, ada untung dari ekspedisi itu. Nah, di sini Lazada, Shopee, dan TikTok. Nah, Lazada, TikTok. Nah, ini dia. Nomornya dua. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia untuk ongkos kirimnya. Oke, kita masuk lagi. Yang terakhir adalah riwayat kirim gambar. Untuk riwayat kirim gambar ini, teman-teman, kita harus mengintegrasikan dulu teman-teman dengan pihak kedua yaitu Doko. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman pihak kedua yaitu Dokonya, integrasi akun. Nah, integrasi lainnya. Nah, ini dia teman-teman untuk integrasinya untuk gambar tadi itu. Oke. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk video singkat saya, yang mana aplikasi Bigseller ini sangat bagus teman-teman untuk mengelola banyak toko di marketplace teman-teman. Nah, jadi kita bisa memproses pesanan kita tanpa ribet buka satu persatu aplikasinya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.